Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syafri Paldi dari Kabupaten Nusa Tenggara Utara, Muntai. Ah, Random aja sih Pak, ulun nana betakun. Ada nggak sih Pak nasihat atau saran dari Pian untuk kami mahasiswa baru agar kayak kada takajut ya itu lah Pak. Jujur ulun pribadi tuh dalam dunia kuliah tuh transisi antara SMA atau SMK kayak ke kuliah tuh kaget gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oh ya. Jadi kalau memang betul dunia kuliah di sekolah, dunia pendidikan di sekolah itu, belajar di sekolah itu beda dengan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu pendidikan dewasa, bukan lagi sifatnya yang seperti anak sekolah. Ya, banyak sebenarnya untuk menjadi student, menjadi siswa A itu banyak tipsnya kalian bisa cari. Tapi yang pertama adalah ketika kita memasuki suatu mata kuliah yang baru, paling pertama yang kita lakukan adalah kenali dosennya, karakter dosennya. Ya. Setiap dosen itu memiliki karakter yang berbeda. Itu yang harus kita tahu. Yang kedua adalah berusaha mencari referensi atau materi-materi yang diajarkan dosen itu tahun-tahun sebelumnya. Hubungi kakak tingkatnya, buku apa yang dipakai, materi ajarnya apa yang ada, tidak PPT-nya kakak tingkat, termasuk tugasnya, hubungi kakak tingkatnya. Jadi kemudian yakinkan kepada dari kerja supaya sukses. Mau selesai berapa tahun, mau selesai berapa tahun. Dulu Bapak waktu baru masuk S1, saya sudah ancang-ancang bahwa saya harus selesai 4 tahun. Selesai 4 tahun dan cum laude. Cum laude itu di atas 3,5. Sudah ancang-ancang. Akhirnya di angkatan kami yang saya Bapak yang termasuk Bapak yang pertama selesai, ya, cum laude dan tercepat di angkatan dengan beberapa kesibukan lainnya seperti membantu dosen sebagai asisten dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kalian misalnya mau selesai tahun berapa? Apakah selesai tahun 2025 normalnya, atau 2026 atau 2030 misalnya kan? Misalnya kalau bisa kan itu kan lama sekali, ya. Jadi kalian harus punya target selesai tahun berapa, IPK-nya mau berapa. Nah, dengan ada targetnya, nah tinggal diusahakan belajar dengan maksimal. Jangan belajarnya atau jangan kuliahnya mengalir saja, tidak boleh seperti itu. Kalau mengalir saja ikut-ikutan susah, ya, susah. Waktu akan terbuang dan kemudian ilmunya tidak betul-betul kita serap. Itu yang penting. Jadi harus ada target kapan selesai, mau nilainya berapa. Kemudian mumpung di kampus, waktu mumpung di kampus, ambil semua ilmunya dosennya. Sedapat mungkin dekat dengan dosen, termasuk kakak tingkat yang berprestasi. Itu ya. Karena kalau sudah selesai susah lagi, susah mendapat ilmu dari mereka. Mumpung di kampus, belajar dengan baik dengan mereka, ya. Lebih dahulu pada kita seperti dosen kita ataupun kakak tingkat kita. Bapak seperti itu dulu. Sebelum kakak tingkat yang berprestasi itu selesai, maka lebih banyak belajar dengan mereka. Termasuk dosen-dosen seperti ini, sebelum meninggalkan kampus, kita betul-betul ikut dengan mereka, belajar dengan mereka, nyantri ceritanya, nyantri dengan mereka. Nah sekarang apakah mahasiswa mau seperti itu? Itu jadi persoalan. Apakah betul-betul mau dengan kakak tingkatnya belajar? Ya, silakan tuh kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya kepada kakaknya. Nah, nanyanya santai aja lah, jangan jangan tegang benar. Kami ini kami kada lebih mamai gini. Tinggi. Ulun kakak ini. Ya, silakan. Pian tuh pas awal-awal semester 1 tuh terkajut lah kayak itu, kayak pas pertama kali masuk dunia kuliah kayak itu, kayak tugas presentasi juga kayak itu. Silakan B, silakan B. Pertama dulu lah, kan kakak dulu sebelumnya tuh masuk
SMK bukan SMA. Nah di SMK tuh kan lebih banyak praktik daripada materi kan. Jadi lumayan sedikit lah kagetnya gitu. Nah waktu awal-awal langsung disuruh mulah makalah gitu. Tapi alhamdulillah misalkan dijalani aja begamatan ke aja bang presentasinya. Apalagi kalau sudah waktu awal-awal semester itu sudah dapat partner tugas gitu nah. Lebih nyaman Gabi daripada sorongan aja. Oke, giliran gue lagi lah. Jadi mungkin yang pertama kakak masuk Pilkom itu jalur SNMPTN, itu jalur prestasi lah. Jadi kakak dari SMKN 1 Banjarmasin lah, SMKN 1 Banjarmasin jurusan TKJ juga. Sama kayaknya Yuda TKJ juga lah Yuda. Beda. RPL. Nah, jadi awal-awal itu kan pasti awal-awal masuk pasti disuguhkan dengan makalah, tugas-tugas program. Awal-awal masuk kayak gitu. Waktu pertama itu kakak sempat ya kaget lah lumayan. Soalnya kan lumayan banyak tuh sudah dikasih tugas sedemikian rupa banyaknya kayak gitu. Tapi setelah dijalani, bujur kata Alfi, setelah dipikirkan, kita kan kondisinya juga kayak gini. Jadi menuntut kita untuk belajar sendiri gitu nah. Menuntut kita untuk lebih aktif serangan gitu. Lebih aktif membuat makalah, lebih aktif mencari ilmu referensi dan sebagainya kayak gitu. Jadi pastilah kita istilahnya pasti kaget, istilahnya merasa aneh, banyak tugas di awal-awal. Tapi insya Allah dijalani aja, semangat intinya pasti bisa kau aja menjalani. Tuh. Kawan-kawan yang lain ada gitu? Bisa aja. Kalau kakaknya pesanan. Kalau Kodada aku bertakun terakhir. Ya silakan. Kan Pian ini kan kak bisa terbilang angkatan pertama online lah kayak itu. Kami angkatan kedua adalah kayak itu saran sagen mahasiswa baru nih supaya kayak oleh menerima materi itu nyaman gitu. Soalnya ulun pribadi itu kayak pas belajar online tuh kayak butuh 2 kali lipat gitu supaya paham. Itu sih kak. Aku dulu lah. Itu yang pertama kan kita kadang kedua kayak misalkan emang dari kitanya nih kayak kurang rajin gitu, kita paksakan rajin bener tuh kadang mungkin juga kita walaupun kita laptopnya misalkan lo seharian kadang mungkin juga kita langsung paham. Itu cara pertama tuh misalkan kita fokus mencatat juga lo bisa juga kita kayak kurang memperhatikan. Kalau saran dari aku lo itu ada kayak rekam, bisa direkam suara atau rekam teks, itu langsung ke teks bisa lo tuh. Dan itu sambil direkam sambil ditonton gitu, sambil diperhatikan ibunya. Jadi kalau ada yang kurang paham langsung aja betakun gitu nah, jangan kayak menghadang kena betakunnya. Atau misalkan sebelum juga langsung betakun di langsung ke dosennya, takunnya di grup angkatan atau ada ke kawan yang menurut Bani kamu bisa gitu nah tentang mata kuliahnya. Itu aja Bang dulu. Kakak menambahkan ya dari Kak Alfi tadi sarannya lah. Tadi kan sudah saran yang istilahnya yang kayak apa caranya supaya paham ketika ada dosennya gitu kan, sudah disampaikan oleh Kak Alfi. Kalau dari kakak di luar misalkan sudah selesai pembelajaran, kayak apa sih caranya supaya pembelajaran itu masih diingat, masih dipahami kayak itu nah. Kalau dari kakak adalah dengan cara kerja kelompok. Tuh kakak rasa yang kakak rasakan tuh nah ketika kerja kelompok tuh bujur Bang istilahnya
banyak hahaha, banyak tawa-tawanya kayak itu nah. Tapi istilahnya kita semangat belajar, kita semangat hendak paham gitu nah. Itu Bang dari kakak yang dasar bujur ngolah kakak semangat gitu nah belajar. Ada kawan, ketika ada kawan gitu nah kita semangat, otomatis jadi semangat belajar hendak juga. Ketika kawan rajin belajar, kita pasti istilahnya hendak juga rajin belajar. Kawan sudah tuntung tugas, kita hendak juga tuntung tugas gitu nah, otomatis eh, jadi kerjanya tuh bimbayan kelompok, dengan ketentuan kan harus harus Zoom, eh, harus Zoom tadi dalam suatu meet gitu nah. Itu sih. Kem tuh perak ulam ini aja lah, berjalannya lah. Sama offline kan. Mbak jalan sampai ya. Berapa menit? Lumayan parak lah. Pas ngambil KTM semalam tuh kan berjalan nggak? Hah? Pas Iya mau jalannya. berapa menit tuh? Paling lawas 10 menit sampai. Ada pecahan Malayur tuh bang, misalnya enak plan tuh. Tapi kan tahu lah deh ada apa tuh? Ruangan Pilkom. Tahu? Oh, ruangan Pilkom tuh belum pernah ke sana. Coba deh. Belum ke sana deh. KF Keep-nya bang, soalnya deh. Melihat sebuah kesananya ada. Berarti pas yang di itu lihat yang di apa tuh? Adalah pas gerbang nang kada di betulisan anu tuh, kada di betulisan Unlamnya adalah gerbang tadi dulu sebelah sini dah. Berarti berarti pas ada situ lo kayak komplek kayak tuh. Berarti masuk situ lah. Masuk. Mun di beberapa situ adalah kayak kos-kosan kontrakan gitu. Di mana? Di komplekmu tuh, Bang. Oh, banyak benar. Mun kayak kos-kosan kontrakannya itu berapa per bulan sekitar anumu tuh? Paling 500-an sekitar itu lah. Tuh inilah kayak ada WC di dalam atau kayak apa itu. Paling kebanyakan ini WC bimbai. Oh. WC umum. WC umum. Itu tuh punya Malayur tuh karena mandi Bang langsung. Makanya. Lumayan lah anu ini apa tuh? Kos-kosan di anu nih di Banjar. Lumayan. Mun dia muntai kan apa tuh 350 450 tuh sudah ada anu udah kayak kos-kosan terkenal itu udah pakai WC di dalam pulang. Tapi belum listrik keliling, Pak. Bisa ini biaya hidupnya kalau yang bisa. Tapi biaya hidup lah. Biaya hidup di Amtai 750 gini. Kamu bawa sebulan sanggup. Iya loh. Sanggup dia Amtai 750 sebulan. Mau di Banjar 2 minggu ini habis. Acok. 2 minggu habis dah. Lagi di Banjar tuh banyak ininya loh, apa tuh? Rayuan anunya banyak pokoknya lengkap tuh Bang deh. Mun dia muntai kan KFC, McD, no dede, Alfamart, Indomaret kan dede. Yuk, Frida. Jadi banyakan pasar ya itu. Mungkin itu makan. Indomaret, Alfamart. Makanya pas aku pas tes kesehatan semalam tuh tiap jalan ada Alfamart, karena ada Indomaret, karena ada pulang. Jauh ini marketingnya bersaingnya kayak apa aja kah? Mungkin pemakan tuh Bang ya di sana ya Pak, murah-murah lah. Apa? Kayak pemakan gitu. Oh, iya. Aku kan kurang tahu Bang itulah. Tapi biasanya
Kalau terlalu murah, kalau terlalu larang 10.000 ibaratnya dapat